wabarakatuh. Saya Erni Eriawanti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023-2024 Universitas Negeri Jakarta. Dalam pembelajaran kali ini, saya akan menampilkan mata pelajaran teknik eksplorasi dengan materi pelajaran mengukur azimut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sekarang kita berdoa dulu ya sebelum memulai kegiatan ini. Wajib. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Nabila, Arvin, Ayu. Oke. Sebelum kita memulai, saya akan memberikan sebuah cerita. Jadi ada seorang anak, dia sangat kelaparan. Hasilnya telah memberikan bil, lunas. Dia juga heran, kok bisa lunas? Ternyata, jadi gini ya, kesimpulan yang kita ambil, kebaikan seseorang itu walaupun cuma sedikit, itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Nah juga kamu, kalau kamu baik sama guru kamu, atau kamu baik sama teman kamu, nanti akan ada balasannya di masa yang akan datang. Oke, sekarang kalian coba literasi sebentar. Sudah. Sekarang saya akan mengulas kembali pelajaran yang lalu. Pelajaran kita metode eksplorasi. Kalian tahu kan metode eksplorasi itu ada dua, metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung ada metode permukaan dan metode bawah permukaan. Sekarang saya mau nanya, metode permukaan apa? Nah, lupa kan? Apa? Oh iya, benar. Gak apa-apa salah. Itu kan mengeluarkan pendapat, ya kan? Gak salah. Langsung, itu juga ada dua metode apa aja? Geofisika dan geokimia. Metode geofisika dan Geokimia. geokimia. Oke, nah itu ya, itu sekilas saja pelajaran minggu lalu. Sekarang saya mau nanya, kamu tahu arah kiblat nggak? Tahu. Apa? Ke arah barat atau ke arah Ka'bah? Ke arah barat atau ke arah Ka'bah? Terus kamu pernah nggak mengukur kiblat di masjid rumah kamu? Saya pernah Apa? menggunakan kompas geologi. Materi kita kali ini itu berkaitan dengan kompas geologi. Materinya itu mengukur azimut. Jadi tujuan pembelajaran ini agar kalian bisa mengukur azimut dengan baik dan benar. Terus kalian bisa menganalisa arah kiblat sebuah masjid dan membuatnya dalam suatu peta atau karya sederhana. Jadi siapa tahu dengan hasil kalian itu, kalian bisa tempelkan di dinding masjid dekat rumah kalian. Nanti kalian bilang ke imamnya, oh ini Pak, ini masjidnya. Ini arah kiblatnya. Nah, siapa tahu masjid kalian tuh ada selisihnya, ya kan? Seperti itu kan? Coba kalian buka HP kamu. Saya coba kalian tes diagnostik. Kira-kira materi yang saya kasih maksudnya materi yang sudah saya kasih, saya suruh kan kamu baca linknya untuk pelajaran hari ini. Sudah kalian baca belum? Sudah? Kalian coba buka link Quizizz. Udah? Ini ada kodenya. Kita bikin tes diagnostik. Siapa tahu? Mulai. Siapa yang juara satu dapat reward? Dapat reward ya? Mulai. Oke. Start. Sudah belum? Ini harus sembarangan ini.
Oke, udah belum? Taruh Aisyah dengan Ayu. Nomor 1 Aisyah, nomor 2 Ayu, nomor 3 Gilang. Nah, ketahuan kan? Ternyata kalian belum belajar. Jadi kalian belum belajar. Oh, saya kan udah kasih linknya ya. Kalian kan udah belajar kan? Udah belajar. Dan kalian juga udah mengambil data. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, ini kamu lihat ya. Sudah ya? Itu aja. Nah, dari video tersebut ya, simpulan apa yang bisa kalian simpulkan dari pengamatan video tersebut? Apa yang bisa kalian simpulkan? Ini orang lagi ngapain? Saya nanya dulu. Enggak, mereka lagi dia ngapain? Lagi camp? Terus dia lagi sholat. Kira-kira ada nggak hubungannya dengan pelajaran kalian? Apa? Menentukan arah kiblat. Dengan kompas. Menggunakan arah kiblat dengan Kompas. Kompas. Terus kalau saya tidak menggunakan kompas, terus udah gitu, kalau kita lagi camping akan bagaimana? Akan tersesat ketika di Nah, materi kita hari ini adalah menentukan arah azimut, maksudnya menentukan arah kiblat dengan kompas. Jadi kan menggunakan azimut. Mungkin kalian udah ini ya, udah lihat, udah cari datanya ya. Ya, kalian udah mencari datanya. Oke, sekarang jadi kalau dari sini kira-kira masalah apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian menggunakan gaya terjadi? Masalah di hutan akan tersesat ketika kita di hutan. Kalau Tidak pakai kompas. nah, terus Tidak bisa menentukan arah kiblat. nah tidak bisa menentukan arah Kiblat. Nah, makanya sekarang kamu cari, kamu tentukan kiblat, kamu lihat kiblat masjid daerah kamu itu sudah benar nggak? Sudah sesuai nggak dengan arah sebenarnya? Oke, ini saya akan bagi kamu menjadi beberapa kelompok ya. Kelompok ini nanti akan pindah ke tempatnya masing-masing. Langsung aja pindah Kak? Ya. Nomor 1 Gilang. Ade, Arvin, William, Rahma, 2 Erin, Melani. Silakan kalian pindah ke kelompoknya. Nah, kita kelompok ini saya bagi ke KPD-nya dulu ya. KPD ini silakan kalian rancang dulu waktu, alat dan bahan. Jadi kalian buat dulu rancangan kegiatannya, alat dan bahan yang kalian gunakan untuk membuat peta arah kiblat tersebut. Kalian rancang alat dan bahannya, ya. Silakan kalian tulis dulu di KPD-nya alat dan bahan tadi. Kalau udah, kalian buat waktu kalian akan membuat karya sederhana tersebut. Waktunya ini kan cuma sebentar. Jadi misalnya berapa menit gitu ya. Kalian tulis masalahnya dan solusinya. Ini sini alat dan bahannya kamu buat. Ini menggali. Oh, silakan diisi KPD-nya, solusinya. Oh ya, solusi silakan. Solusinya. Kalau saat ini penyebabnya apa? Sekarang arti kamu udah benar nggak?
Arah yang sebenarnya mana? Terus sebenarnya. Terus arah yang ini? Ternyata sini kan mestinya. Berarti selisih kan? Berarti salah kan? Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Ya penyebabnya bukan. Penyebabnya apa? Hah? Terlalu mengandalkan tokoh agama yang ada. Ya bisa juga. Menggunakan alat yang lebih akurat dan juga kurangnya Alat yang lebih akurat. alat yang digunakan itu lebih akurat. Kurang akurat. Masalahnya kenapa arah kiblatnya salah? Ya. Terus cari solusinya. Solusinya gimana? Kan di pasaran banyak saat yang ini ada kurang akuratnya sabar akan beredar berbagai macam kompas. Kemelenya harus kompas yang akurat. Arah kiblat yang kamu tentukan itu yang kamu cari itu udah sesuai nggak dengan arah yang sebenarnya? Berapa derajat arah kiblat? Arah masjid. Kamu udah jelas. Tanya lagi. North 295 derajat east. Arah kamarnya? Harganya North 294,8 derajat east. Jadi kan nggak jauh beda ya. Coba diperiksa lagi sebelum kita melakukan presentasi. Dikoreksi lagi, apalagi yang bertanya itu. Jadi dengarin dulu semuanya ya. Jadi dengan harapan setelah kalian bisa mengukur ini ya, nanti kalian bisa mengukur arah masjid di dekat rumah kalian lagi. Nanti kalian buat dalam bentuk yang lebih bagus. Oke, sekarang kita coba presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Identifikasi masalah yang terjadi setelah kami tentukan menggunakan alat yang kurang akurat. Solusinya, satu, perlu diperhatikan bahwa di pasaran banyak beredar sebagai macam merek kompas. Yang kedua, pembangunan masjid harus disesuaikan dengan arah kiblat. Berdasarkan data pengukuran azimut kami, arah kiblat Masjid Nurul Hidayah. Bertanya, mengapa pembangunan masjid hanya mengikuti kondisi jalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari panggilan dari kelompok 1. Dengan pertanyaan, bagaimana kalau arah kiblat itu berbeda karena pergeseran lempeng? Yaitu jawaban dari kelompok saya, kita akan melakukan perbaikan arah kiblat pada saat 1 tahun sekali biar tidak ada terjadinya pergeseran lempeng. Baik, saya dari perwakilan kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan, yaitu mengapa pembangunan masjid hanya mengikuti kondisi jalan? Dikarenakan tidak semua orang mempunyai ilmu saat menggunakan arah kiblat yang benar. Jadi kita harus menentukan jalan yang bagus agar bisa membuat. Dari arah kiblat Masjid Nurul Hidayah yang kami cari yaitu mengukur azimut, terdapat arah masjidnya dengan not 280 derajat east. Yaitu dia mempunyai kiblat selisih atau kurang 14,28 dari arah kiblat, dari arah Ka'bah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang meranggotakan satu Rahmat Syakira, kemudian 2 Jalan Wicaksono, 3 Kurniawan, 4 Reza, 5 Afif. Ini kami akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Untuk pertama yaitu identifikasi masalah. Setelah kita melihat video yang dikasih Bu Erni tadi, kami menyimpulkan bahwa terdapat 2 masalah yang terjadi bila kita tidak menggunakan kompas, yaitu pertama kita akan tersesat di hutan, kemudian
kedua kita akan sulit menentukan arah kiblat ketika kita mau beribadah, yaitu melaksanakan sholat. Kemudian masalah-masalah yang terjadi biasanya di kehidupan sehari-hari, kami mengambil dua contoh. Yang pertama, biasanya kiblat masjid itu menentukan atau mengikuti dari arah-arah kiblat masjid yang sudah ada atau yang sebelumnya memang sudah berdiri. Dan kemudian yang tadi saya pertanyakan bahwa biasanya karena pergeseran lempeng bumi. Kemudian kami mencari dua solusi juga. Yang pertama yaitu arah kiblat harus mengacu pada kota Mekah atau arah Ka'bah, karena kan sekarang kita sudah memiliki teknologi yaitu menggunakan kompas atau juga bisa menggunakan yang namanya ilmu falak. Kemudian yang kedua, bahwa menurut Majelis Ulama Indonesia tidak harus sesuai arah Ka'bah, yang penting menuju ke arah kota Mekah, karena kota tersebut juga merupakan terletaknya Ka'bah, jadi bisa jadi rujukan untuk arah kiblat. Kemudian hasil produk dari kelompok kami, teman-teman, apakah dari kelompok lain ingin mau bertanya? Kami Ingin bertanya, mengapa arah kiblat dapat berubah dari arah sebelumnya? Terima kasih. Biasanya karena yang tadi, karena fenomena alam yaitu pergeseran lempeng. Kemudian juga sekarang kan terdapat berbagai-bagai merek kompas. Jadi mungkin terdapat produk yang gagal atau gimana dalam pengukuran, dalam masjid itu melakukan pembelian kompas, dan kemudian mungkin bisa saja kompas itu dalam produksinya terdapat kekeliruan. Terima kasih. Mohon dilihat teman-teman, ini hasil produk dari kelompok kami. Untuk ininya kami menggunakan untuk alat dan bahannya kami menggunakan kertas A4, kemudian bujur, jangkar, pensil penggaris, dan juga kompas geologi. Busur. Kemudian dapat dilihat yang berwarna merah ini adalah arah Ka'bah, dan yang biru ini adalah arah masjid. Jadi yang kami ukur adalah Masjid Al-Hakim yang mempunyai perbedaan sebesar 21 derajat, 28 dari arah Ka'bah. Terima kasih. Jadi kurang atau lebih tuh? Kurang Ya. Nanti dilaporkan sama ikonnya. Ya. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Ini dari kelompok 2. Baiklah, jadi dari hasil data yang telah dikumpulkan oleh kelompok kami, identifikasi masalah yang terjadi setelah melihat video yang sudah ditunjukkan oleh Ibu tadi di awal pelajaran, yaitu seperti yang disampaikan oleh kelompok 1, tersesat di dalam hutan, dan yang kedua tidak bisa menentukan arah kiblat. Nomor 2, apa penyebab dan bagaimana solusinya? Peran penting dari tokoh-tokoh masjid yang berada di sekitar daerah tersebut dalam penentuan arah kiblat masjid. Izin menjawab untuk kelompok 1. Ya, silakan. Pertanyaannya, peran penting tokoh agama yang berada pada sekitar masjid pada pembangunan masjid. Tokoh agama biasanya itu adalah orang yang paling dipercaya oleh orang-orang di sekitar, apalagi soal agamis, apalagi pembangunan masjid. Kalau pembangunan masjid berarti kita belum menentukan kiblat, maka dari itu banyak dari masyarakat yang mengacu kepada tokoh agama untuk menentukan kiblat, padahal tokoh agama tersebut belum tentu menguasai ilmu yang bisa akurat untuk menentukan arah kiblat. Terima kasih. Baiklah, kami mau melihatkan hasil produk yang kami dapat di sini. Arah kiblatnya 294,28 derajat is, dan arah masjidnya 315 derajat is. Di sini perselisihannya melebihi 21 derajat dari arah Ka'bah. Atas identifikasi dari kelompok kami, kelompok 3, yang baiklah, kita akan mengidentifikasi masalah terjadi setelah melihat video tadi. Masalah pertama, akan tersesat ketika di hutan. Kedua, tidak bisa menentukan arah kiblat saat sholat. Penyebab dan bagaimana solusi
masalah di dalam video tadi. 1. Penyebab pembangunan menjadi yang hanya mengikuti kondisi jalan. 2. Fenomena alam. Solusinya, menurut Majelis Ulama Indonesia, masjid di Indonesia tak perlu mengubah arah kiblatnya yang dinilai melenceng asal tetap mengarah ke kota Mekah. Alasannya merupakan kota tempat Ka'bah berada. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana kalau kita tersesat di hutan dan kita mau sholat tapi kita tidak mempunyai kompas untuk mengetahui arah kiblat? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 Lerido. Satunya yaitu dengan berpacu pada arah matahari tenggelam. Karena matahari tenggelam sudah dipastikan dari arah barat. Betul. Tentang produknya. Ka'bah. Arah Ka'bahnya north 294,28 derajat east. Dan arah masjidnya 295 derajat east. Jadi setelah kami ukur ada perselisihan di north 1,28 derajat east. Yang kami ukur adalah Masjid At-Taqwa. Terima kasih. Nah, nomor 1 dengan kelompok 2 itu saya apresiasi bagus cara penyajiannya. Jadi untuk kelompok 3 dan 4 ya silakan kalian mulai belajar lagi ya. Ini itu masalahnya tuh seandainya tidak menggunakan kompas kita akan sesat ya begitu. Kalau mau sholat nanti bingung arah kiblat. Sebenarnya kalau arah kiblat sholat udah benar. Kita melihat mataharinya di mana kan kalau kiblat kan di arah barat itu ya. Terus kenapa masjid itu sering ada kesalahan ada masalah dalam pembangunannya ya. Yang pertama itu kompasnya tidak akurat. Ini kan kompas buatan manusia ya kan, buatan manusia, jadi kompasnya tidak akurat. Nah yang kedua itu terlalu mengagungkan tokoh ulama, imam masjid. Oh ini ilmunya tinggi katanya, padahal kan belum tentu. Jadi kita kalau menentukan kiblat harus nanya dulu dengan BMKG atau sama Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia seperti itu ya. Nah, terus kadang-kadang mereka ini membangun masjid dekat jalan biar enak kan, biar keluar gampang gitu kan. Udah nanti kan pakai tangga masjid nanti keluarnya gampang ya. Udah lebih baik disejajarkan aja dengan jalan biar enak gitu loh. Kiblatnya biar sama aja dengan jalan, jadi begitu masuk masjid langsung ketemu kiblat kan seperti itu. Nggak tahu itu kiblatnya benar atau enggak kan ada juga seperti itu. Terus ada juga kiblat yang masjid muslimin arahnya ke sini loh, kita kan dekat ikutan juga ya nggak ada kan seperti itu. Jadi ikut masjid yang lain. Nah, ada lagi itu fenomena alam. Jadi pergeseran lempeng. Jadi pergeseran lempeng itu akan berubah setiap tahun. Jadi mungkin akan bergeser sedikit. Ya. Nah, itu adalah tadi materi yang sudah kalian presentasi dan produk yang sudah kalian paparkan hasil dari produknya ya. Nanya masalah kompas tadi, kalau tadi kita tidak memakai kompas, Rido, apa tadi jawabnya? Kalau mau sholat tidak ada kompas, jadi jawabnya Mengikuti arah matahari tenggelam. mengikuti matahari. Terus udah gitu, kenapa? Ada fenomena alam pergeseran lempeng. Ayo silakan. Kenapa arah kiblat juga bisa terjadi karena adanya fenomena alam? Ayo. Disimak nggak tadi? Ya. Karena lempeng bumi itu bergerak setahu jauh. Akan terjadi pergerakan ya. Setahu jauh. Oke. Sekarang gitu ya. Sekarang saya akan kasih kamu evaluasi. Silakan buka linknya. Sudah ada linknya kan? Silakan buka linknya. Kita ada refleksi. Itu saya ingin kamu tahu.
silakan dijawab ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan diisi. Bagaimana perasaan kamu dengan pembelajaran hari ini? Klik saya. Bagaimana saya ketika mengajar? Ya. Jadi bagaimana ketika saya mengajar? Tolong apa? Oke ya. Jadi untuk materi selanjutnya mengukur apa? Mengukur slide dan game ya di lapangan. Untuk selanjutnya kita akan belajar ya. Kalau sekarang kita dekat-dekat dulu di sini. Jadi untuk selanjutnya kita nanti akan coba mengukur selektif ke lapangan dan mencari tempat sikapan yang bagus. Saya hanya berpesan sama kalian. Seperti kalimat pembuka saya tadi, sedikit kebaikan kalian akan berguna di masa yang akan datang. Awal ceritanya ada sedih tadi ya. Cuman ceritanya itu sebenarnya hanya untuk membuat kalian paham apapun juga kebaikan kalian, walaupun cuma sekali, itu akan menghasilkan sesuatu yang besar di kemudian hari. Ya. Saya hanya berpesan, jadi kamu jadi orang harus semangat aja, itu aja dosa loyo. Boleh sih main game, apa-apa. Itu manusiawi lah, cuma ada waktunya. Aktif di kegiatan, misalkan organisasi, bolehlah kegiatan di Bulwatan ya. Kalau kita namanya Bulwatan, kalau lain namanya pramuka. Sebenarnya pramuka itu kan kegiatan yang belajar kompas. Ya. Ada yang mau bertanya nggak? Sebelum kita tutup. Lembar referensinya udah diisi? Kan jadi satu dengan produk kalian. Jadi saya tuh maunya setelah kegiatan ini kalian bisa kasih tahu sama rumah kalian atau kamu mau nyoba dekat rumah masjid kita al-kiblatnya. Kalau udah benar ya udah tinggal aja benar. Kalau salah ternyata melenceng ke derajat. Ya memang iya memberitahu yang benar itu sangat menyulitkan ya. Rasanya sangat sulit, tapi memang itu harus tetap kita katakan. Apalagi ini kiblat loh, ada sholat orang banyak sekarang ini. Istiqomah. Tapi rata-rata saya udah pernah nyoba di Muhammadiyah itu paling penting derajat atau kurangnya atau karena mereka punya ilmu. Apa yang benar berilmu, sama yang lain. Cara mengukur azimut dengan benar. Azimut dengan kamu juga praktek, kamu kan aja kan? Ya, kamu yang prakteknya saya ngajarin. Ya, sebelum kita tutup ya, sebelum kita baca doa. Tempelkan, kakinya harus lurus. Terus posisikan di pinggang. Terus ditekuk 135 derajat. Ini lurus ya, sajid-am. Ini lurus. Baru kalau kamu lihat objeknya, ini ada Melisa kan? Iya, paham. Nah, kamu lihat sajidnya. Oke? Udah ya? Yang penting kakinya ya. Kaki harus lurus. Jangan ada yang seperti ini, ada yang miring sebelah, ada yang di sebelah, jangan seperti itu. Oke? Sekarang karena waktunya sudah habis, silakan ya kita berdoa dulu. Kita membaca dulu, baru kita doa mulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Isaid Nazimi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembicaraan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.